Waktu gue baru umur 1 tahun di acara ramalan masa depan, gue nggak sengaja ngelihat buah plum. Si Chloe tiba-tiba merangkak ke arah gue kayak bayi kura-kura yang kelewat semangat. Nggak cuma nyuri ciuman pertama gue, dia juga gigit paha gembul gue kenceng banget. Karena dia nggak mau lepas, gue langsung nangis kenceng banget sampai rasanya bisa bikin kaca pecah. Kejadian itu bikin sahabat nyokap gue, alias emaknya Chloe, kaget setengah mati sampai jiwanya berasa terbang. Dia langsung angkat Chloe kayak karung beras terus dikasih pukulan maut yang legendaris. Sejak hari itu, kita bener-bener kayak musuh bebuyutan yang nggak bisa akur. SMA, pas ada gosip gue lagi deket sama seseorang, si Chloe malah sengaja nyebar rumor balesan kalau aset masa depan gue udah rusak permanen. Wah, parah banget sih. Gue nggak mau kalah pas dia pacaran sama Tyler, si cowok idaman sekolah. Gue bisikin ke dia kalau kehidupan pribadi Chloe itu red flag berjalan. Semuanya cuma bercandaan receh sampai kecelakaan mobil itu terjadi. Hidup mewahnya hancur seketika. Dokter bilang dia mungkin nggak bakal bisa jalan lagi. Dan si Tyler, cowok yang dia sayang banget, bahkan nggak nongol sama sekali di rumah sakit. Dia cuma kirim chat putus yang sampah banget, terus langsung ngilang kayak ditelan bumi. Bener-bener pecundang. Nona besar keluarga Sterling yang dulu dipuja-puja, sekarang cuma jadi bayangan masa lalunya. Dia jadi gampang marah, depresi berat, bahkan sempet mau nyerah sama hidup. Tuan dan Nyonya Sterling nangis darah tapi nggak bisa apa-apa. Di saat itulah gue datang. Gue jongkok di depan kursi rodanya dan bilang pelan, Chloe, semuanya bakal baik-baik aja. Selama 3 tahun ke depan, gue selalu ada buat dia. Gue anterin ke setiap sesi rehabilitasi, tidur cuma 2 jam sehari karena takut dia bakal nekat di tengah malam pas dia lagi emosi dan ngelempar kursi ke kakinya sendiri. Gue nggak ragu buat jadi tameng hidupnya, nerima semua amukan dan pukulan keras dari dia. Tapi di hari kakinya akhirnya sembuh, gue berdiri di luar kamar VIP-nya dan nggak sengaja denger obrolan dia sama gengnya. Chloe Mandy, salah satu temen deketnya, bilang, Luke bener-bener luar biasa buat lu. Kalau bukan karena dia yang ngerawat lu tanpa henti selama 3 tahun ini, mana mungkin lu bisa sembuh kayak gini. Terus gue denger gosip nih, kapan lu bakal nikah sama dia? Di saat itu, suara Chloe terdengar santai dan bener-bener gak peduli. Gue cuma anggap dia kakak. Kakak, temen-temennya kaget setengah mati. Dia nemenin lu selama 3 tahun dan cuma dianggap kakak. Gila sih. Chloe, apa lu masih ngarepin Tyler? Pas lu kecelakaan, cowok itu bahkan gak nanya kabar lu sebelum kabur. Sekarang pas lo udah sembuh, dia malah deket-deket lagi. Lo boleh suka siapa aja, tapi jangan dia. Chloe cuma diam, berdiri di balik pintu, hati gue berasa diremes sama tangan yang gak kelihatan. Sakit banget bro. Diam itu sendiri udah jadi jawaban paling jelas. Gue bodoh banget mikir kalau pengabdian siang malam selama 3 tahun bisa ngebeli sedikit cinta yang tulus. Gue gak nyangka dari awal sampai akhir. Dia cuma nyimpen hatinya buat cowok yang udah buang dia kayak sampah. Gue tarik napas dalam-dalam, terus buka pintunya. Suasana rame di dalam kamar langsung hening seketika. Semua orang natap gue dengan tatapan penuh rasa bersalah dan canggung parah. Kapan lo sampai? Salah satu nanya hati-hati. Gue senyum, pasang muka gak tahu apa-apa paling oke. Baru aja sampai. Sambil bilang gitu, gue kasih kado ke Chloe. Selamat atas kesembuhan lo. Pas Chloe mau ambil kadonya, pintu kebuka lagi. Tyler berdiri di sana, matanya merah drama banget kayak abis ngiris bawang di lorong. Halah, akting. Chloe, aku denger kamu udah sembuh. Aku dateng buat ngucapin selamat. Suasana kamar langsung dingin di bawah 0 derajat seketika. Teman-teman Chloe melotot ke dia dengan muka emosi. Ngapain lo kesini? Pas Chloe lagi menderita, lo bahkan gak ninggalin pesan suara. Masih punya muka lo buat balik lagi sekarang? Denger itu, si Tyler langsung maksa keluarin air mata buaya, maksa kasih kadonya ke tangan Chloe, terus balik badan mau pergi dengan gaya traumatisnya. Tiba-tiba Chloe pegang pergelangan tangan dia. Kamu udah di sini, tetap aja di sini. Semua orang langsung kaku, mata mereka serempak ngelihat ke arah gue. Cuma berdiri di sana, senyum di muka, gue nggak geser sedikit pun. Padahal kuku gue udah nancep dalam banget ke telapak tangan sampai hampir berdarah. Jadi kebersamaan selama 3 tahun kalah telak sama satu ucapan selamat dari Tyler. Oke, bagus buat diketahui. Pas lagi kumpul-kumpul, ada yang ngajak main game. Tyler kalah di ronde pertama. Hukumannya harus dapat nomor telepon cewek. Dia langsung liatin Chloe pakai muka melas. Kode minta diselamatin, tapi Chloe malah nunduk dan fokus banget ke layar HP-nya pura-pura buta. Ngambek dikit, si Tyler langsung jalan ke bar sebelah. Dalam hitungan detik, dia udah dikerubungin tante-tante sosialita yang parfumnya nyengat banget. Hai ganteng, mau cobain gak? Lepasin gue. Lepasin. Teriakan Tyler tiba-tiba kedengeran.
Chloe langsung berhenti pura-pura budek. Dia jalan ke sana dan detik berikutnya kita denger suara tamparan keras mendarat di muka salah satu cewek itu. Plak, lo cari mati ya? Suasana langsung kacau balau. Chloe, berhenti, jangan dipukul. Gengnya langsung lari buat misahin mereka. Karena takut tubuhnya yang baru sembuh, kenapa-napa. Gue juga lari buat nahan dia. Chloe, jangan. Belum sempet gue selesain omongan gue. Chloe ngayunin tangannya dan dorong gue kenceng banget. Brak, gue jatuh guling-guling dari tangga lantai 2. Kepala gue kepentok keras ke lantai. Pandangan gue gelap. Darah seger ngalir dari pelipis bikin mata gue buram. Pas gue berusaha bangun, gue cuma lihat punggung Chloe yang lagi narik Tyler pergi. Dia bahkan gak noleh sedikit pun buat lihat keadaan gue. Di saat itu rasanya kayak gue jatuh ke sumur es. Sakit banget. Hati gue sakit banget sampai susah napas. Terus HP gue geter. Dengan tangan gemeteran gue ambil, dan di layar ada nama Nyonya Sterling yang bener-bener nyakitin mata gue. Gue udah tahu arah telepon ini kemana. Bener aja pas gue angkat. Suara elegan, tapi berbisa si Nyonya Sterling mulai kedengeran. Sayang, Chloe sekarang udah jadi CEO perusahaan besar. Calon suaminya nggak boleh cuman orang biasa yang nggak punya latar belakang dan status. Kami makasih banget kamu udah jagain dia selama 3 tahun terakhir. Nemenin dia terus. Tapi kamu harus sadar, kalau keluarga kami nggak biayain kamu dulu, kamu bahkan nggak bakal punya ijazah kuliah. Kita anggap semua hutang kamu lunas ya. Hening di seberang sana. Dia mungkin lagi nunggu gua nangis-nangis, atau mohon-mohon kayak pecundang. Gue lihat ke lorong kosong tempat Chloe ngilang tadi. Rasanya kayak semesta lagi ngetawain pengabdian sukarela gue selama 3 tahun ini. Gue denger suara gue sendiri yang tenang tapi nakutin. Gue bakal pergi. Gue gak bakal muncul lagi di depan dia. Setelah tutup telepon, gue langsung jalan ke rumah sakit. Luka di dahi gue dapet 3 jahitan. Dokter bilang lukanya jangan sampai kena air. Gue cuma bisa ngangguk pasrah kayak zombie yang udah mati rasa. Pas keluar dari klinik, gue lihat mobil Maybach punya Chloe parkir nggak jauh dari gerbang rumah sakit. Pintunya agak kebuka. Di dalam, si Tyler lagi nyender di bau Chloe sambil nangis sesenggukan. Ini semua aslinya salah aku. Suaranya serak nahan tangis. Aku nggak minta kamu buat maafin aku. Tapi soal aku ninggalin kamu dulu, aku punya alasan. Orang tuaku nggak setuju kita bareng, mereka maksa aku keluar negeri. HP-ku bahkan disita. Bukannya aku nggak mau nyari kamu. Sementara itu, Chloe cuma diem aja dengerin ocehannya. Setelah lama diem, akhirnya dia nanya, terus kenapa kamu balik sekarang? Tyler nunduk, matanya merah. Karena aku nggak bisa lupain kamu. Aku tahu sekarang udah ada Luke di sampingmu. Aku nggak minta banyak. Tolong jangan usir aku. Biarin aku lihat kamu dari jauh aja, itu udah cukup. Dari balik bayangan, gue cuma bisa merhatiin Chloe. Dia diem lama banget. Akhirnya, dia ngulurin tangan dan ngusap kepala Tyler. Aku nggak nyalahin kamu kok. Dan soal Luke, aku cuma nganggep dia kayak abang sendiri. Nggak kayak yang kamu pikirin. Mata Tyler langsung berbinar. Beneran? Chloe ngangguk. Serius. Saking senengnya si Tyler langsung meluk dia erat-erat. Gue cuma bisa ketawa miris, balik badan, dan langsung cabut ke kantor imigrasi. Petugas di sana ngasih formulir aplikasi visa. Katanya bakal kelar dalam 2 minggu. Pas gue keluar, hari udah gelap banget. Gue balik ke Villa Chloe. Selama 3 tahun terakhir, biar gampang ngerawat dia, gue selalu tinggal di sini. Bego banget gue nganggep tempat ini kayak rumah sendiri. Sendal gue di depan pintu, tanaman hias yang gue urus di ruang tamu, sampai resep makanan sehat yang gue tempel di kulkas. Sekarang, gue harus hapus semua jejak itu secara manual. Pas lagi packing koper, gue nemu foto di dasar laci. Itu foto pas hari Chloe selesai rehabilitasi. Dia jarang banget senyum di depan kamera, tapi di situ gue berdiri di sampingnya, senyum lebar sampai mata gue berkaca-kaca saking senengnya. Pinggiran fotonya udah agak kuning dan lecek karena saking seringnya gue pegang. Gue pandangin foto itu lama banget, terus pelan-pelan gue buang ke tempat sampah. Emang ada beberapa mimpi yang harus segera diakhiri. Besok sorenya Chloe pulang. Ada lelang malam ini. Kamu ikut. Mikir kalau gue bakal pergi bentar lagi dan malas debat, gue iyain aja. Gue cuma bisa ngangguk setuju. Pas masuk ke mobil, ternyata si Tyler juga udah duduk manis di sana. Lihat gue kaget, Chloe santai aja bilang, Tyler juga mau ikut. Sekalian aja aku tebengin soalnya Sarah. Gue nggak ngomong sepatah kata pun dan cuma diem di kursi belakang. Sepanjang jalan, Tyler semangat banget ngobrol sama Chloe.
dari memori masa kecil sampai cerita pas dia kuliah di luar negeri. Chloe nggak banyak ngomong, tapi dia ngerespon setiap kalimat Tyler dengan natural. Gue cuma bisa lihat pemandangan di luar jendela, berasa kayak orang asing. Di tempat lelang, Chloe bener-bener royal. Mode Mama Sultan aktif, barang apapun yang dilihat Tyler lebih dari sedetik, dia langsung angkat papan lelang dan beliin buat si bocah itu. Lakuan buang-buang duit ini langsung jadi omongan orang sekitar. Di tengah bisik-bisik itu, ada yang salah sangka dan ngira Tyler itu gue denger itu. Chloe langsung kaku. Akhirnya dia inget sesuatu. Nengok ke gue. Terus nanya, kamu mau apa? Pas banget bros batu. Safir biru tua yang cakep banget muncul di panggung. Di bawah lampu, bros itu ngeluarin kilauan biru laut yang dalam banget. Mata gue gak sengaja natap barang itu sedetik lebih lama. Chloe langsung angkat papan. 10 juta! Tiba-tiba Tyler nyeletuk, bros itu ada sejarahnya loh. Itu simbol cinta seorang putri luar negeri buat kekasihnya. Katanya melambangkan kesetiaan mutlak sampai mati. Dia ngasih gua tatapan sombong yang penuh arti. Cocok banget dikasih ke Kak Luke. Jari Chloe langsung gemeter. Pas brosnya dapet, dia malah langsung ngasih ke Tyler. Ini lebih cocok buat kamu. Jangan dong. Si Tyler sok-sokan nolak. Bukannya ini yang ditaksir Kak Luke tadi? Nanti aku pilih yang lain buat dia. Chloe natap gua. Kamu mau apa? Gua nunduk, senyum sarkas muncul di bibir gua. Kado yang lambangin kesetiaan gak bisa dikasih ke gue, tapi malah dikasih ke Tyler. Wah, bedanya disayang sama, gak emang sejelas itu ya. Gak usah, jawab gue singkat. Beres lelang dan para tamu mulai balik. Tyler manfaatin momen pas Chloe lagi sibuk dikerubutin orang buat nyamperin gue. Luke, harusnya lu sadar diri sekarang. Tyler ngerendahin suaranya sambil masang muka sombong. Satu-satunya orang yang dia suka itu gue. Lu makin nempel cuma bakal bikin dia makin jijik. Gue cuma lihat dia dengan tatapan kosong. Bener-bener mati rasa. Semoga lu dapet apa yang lu mau. Hah? Maksud lu apa? Tyler ngerutin dahi. Gue udah males ngeladenin dia. Gue balik badan, niatnya mau pergi. Tapi tiba-tiba ada suara jerikan dari belakang. Pas gue nengok, si Tyler lagi akting guling-guling jatuh dari tangga. Luke! Chloe teriak marah banget sampai suaranya gema di aula. Dia lari, nyamperin gue, terus dorong gue kasar banget. Saking kencengnya gue sampai sempoyongan dan nabrak tembok. Salah Tyler apa sampai kamu tega giniin dia? Dia teriak, matanya dingin banget, ngeri. Kalau kamu punya masalah, lampiasin ke aku. Kenapa harus nyakitin dia? Punggung gue nempel ke tembok dingin, suara gue tetap tenang, bukan gue. Tyler megang tangan Chloe dengan lemes. Chloe, ini salahku sendiri yang ceroboh. Gak ada hubungannya sama Kak Luke. Cih, masih aja sok belain gua. Chloe natap gua penuh rasa jijik, terus nunduk buat bantu Tyler berdiri. Aku gak mau antar kamu balik, cari jalan sendiri. Gua cuma diem di situ, lihat Chloe yang buru-buru papah Tyler pergi. Cara dia ngeratunya si Tyler kayak lagi megang harta karun paling berharga. Emang dari dulu selalu begini. Asal si Tyler nangis, yang salah pasti gua. Gua ngeraba tiket pesawat di kantong, penerbangan ke Seattle minggu depan. Tiket itu bakal bawa pergi semua cinta dan rasa sakit gua. Dia nggak perlu lagi lihat gua sebagai beban, karena bentar lagi beban ini bakal hilang selamanya dari dunia dia. Gedung lelang itu jauh banget dari villa. Tempatnya terpencil, gue nggak bisa dapet taksi sama sekali, jadi kepaksa jalan kaki balik. Di tengah jalan malah hujan deres banget. Air hujan yang dingin banget ngebasain rambut sama baju gue. Sepatu gue penuh air. Tiap langkah rasanya kayak lagi nginjek pisau tajam. Sampai rumah, telapak kaki gue udah lecet-lecet dan badan gue panas tinggi. Gue paksa diri buat cari obat, obatin luka seadanya, terus tidur pingsan saking lemesnya. Besoknya, suara berisik dari bawah bangunin gue. Pas turun, gue lihat ruang tamu udah penuh sama tumpukan koper punya Tyler. Suara Chloe kedengeran dari ruang tamu. Orang tua Tyler keluar negeri lagi. Gak enak kalau dia sendirian. Jadi dia bakal tinggal di sini sementara. Jaga sikap lo. Jangan main trik kotor kayak gitu lagi. Gue pegangan ke pegangan tangga. Muka gue pucat pasi. Pas jalan turun. Tenang aja, gue gak bakal main trik lagi. Dan gue juga gak bakal suka lagi sama lo. Selama Tyler tinggal di sini, gue bener-bener lihat sisi Chloe yang beda banget kayak orang asing. Dia bahkan inget kalau Tyler gak suka seledri dan sengaja ganti semua menu makanannya. Chloe gak tahan lihat Tyler cemberut sedikit pun. Pas malam badai, dia bakal langsung lari nyamperin cowok itu. Ruang kerja yang biasanya terlarang buat gue sentuh malah jadi tempat Tyler bebas keluar masuk sesuka hati. Gue akhirnya paham. Ternyata begini rupa Chloe kalau lagi bener-bener bucin sama orang. Suatu hari pas lewat depan ruang kerja, gue lihat Tyler lagi megang sesuatu. Apaan tuh yang ada di tangan lo?
Gua berhenti dan ngintip dari celah pintu. Ternyata yang dipegang Tyler itu giok putih warisan neneknya Chloe. Giok itu cuma diputer-puter di ujung jarinya, berkali-kali hampir jatuh ke lantai. Jantung gue rasanya mau copot liatnya. Gue langsung nerobos masuk dan ngerebut giok itu. Apa-apaan sih lo? Ini giok pusaka dari neneknya Chloe, tahu nggak? Bisa-bisanya lo mainin barang berharga kayak gini. Emang urusan lo apa? Tyler langsung nyolot mau ngerebut balik. Pas lihat gue sepanik itu, dia malah masang senyum licik yang jahat banget. Oh, lo peduli banget ya sama barang ini? Terus dengan sengaja dia lepasin tangannya. Prang! Giok itu hantam lantai dengan keras dan pecah jadi 2 bagian. Rasanya jantung gua berhenti berdetak. Itu barang paling berharga buat Chloe. Warisan keluarga yang dikasih langsung sama neneknya pas detik-detik terakhir meninggal. Ada apa ini? Suara Chloe kedengeran dari pintu. Gua dongak dan lihat muka dia yang gelap banget natap tajam ke pecahan giok di lantai. Tuan Luke yang pecahin. Tyler langsung ngomong dengan nada sok tersakiti. Gue tadi cuma mau lihat bentar, tapi dia tiba-tiba masuk dan ngerebut paksa sampai jatuh. Tatapan mata Chloe langsung berubah jadi sedingin es. Luke, berani-beraninya lo. Gue potong omongannya dengan suara yang gemeteran. Ada kamera CCTV di ruang kerja ini. Lo bisa cek sendiri gimana kejadian aslinya. Suasana langsung jadi tegang banget. Muka Tyler berubah pucat, dia langsung buru-buru ganti skenario. Maaf ya Chloe, gue nggak sengaja pecahinnya. Apa giok ini penting banget buat lo? Nanti gue beli yang mirip buat gantiin deh. Oke, gila amarah Chloe langsung hilang gitu aja pas denger omongan Tyler. Dia langsung nyamperin Tyler dan megang tangannya. Lo nggak apa-apa kan? Ada yang luka? Gue cuma bisa berdiri diem liatin Chloe yang sibuk banget meriksa jari-jari Tyler. Hati gue rasanya kayak diremes kuat banget, sakitnya tuh beruntun. Nggak ada yang lebih tahu dari gue seberapa berartinya giok ini buat Chloe. 3 tahun lalu, pas Nyonya Sterling nggak sengaja ngilangin giok ini, Chloe baru aja selesai operasi kaki. Dengan kondisi badannya masih lemah, dia maksa nyari di tengah hujan salju lebat selama 3 jam. Pas balik, dia berantem hebat sama ibunya dan ngunci diri di kamar sambil ngerusak barang-barang. Gue yang nekat nerobos badai salju itu, gali tiap jengkal salju di halaman sampai jari-jari gue mati rasa demi nemuin giok itu pas subuh. Tapi sekarang, giok itu malah sengaja dihancurin sama Tyler. Dan Chloe cuma peduli apakah Tyler luka atau enggak. Gue ketawa miris, ternyata dia sesayang itu sama cowok itu. Gue emang sebego itu ya. Gue sempet mikir kalau Chloe sembuh, dia bakal nikahin gue. Udah berapa malam gue duduk di samping tempat tidur rumah sakitnya, liatin dia kesakitan pas rehabilitasi sambil janji dalam hati bakal nemenin dia selamanya. Bahkan pas dia di titik terendah, gue nulis harapan konyol di buku harian gue, kayak tunggu dia bisa berdiri lagi, baru gue bakal lamar dia. Kalau diinget-inget sekarang, gue emang badut dari awal sampai akhir. Untungnya sekarang gue udah sadar, perasaan tulus yang gak dihargai, Luke gak bakal mau kasih itu secara cuma-cuma lagi. Sejak hari itu, gue lebih banyak diem di kamar sampai tiba-tiba pas makan malam, Tyler megangin perutnya sambil teriak kesakitan. Mukanya pucat banget pas dia ambruk di pelukan Chloe. Chloe panik luar biasa dan langsung panggil dokter pribadi. Setelah diperiksa, dokter bilang dengan nada serius, ini keracunan makanan. Seluruh villa langsung heboh. Para pelayan berdiri gemeteran di samping. Pelayan senior mulai nanya-nanya soal proses masak makan malam tadi. Tiba-tiba seorang pelayan muda ngomong dengan takut-takut. Saya lihat Tuan Luke masukin sesuatu ke dalam sup. Mata Chloe langsung melotot dingin, dia jalan nyamperin gue dan nyengkram pergelangan tangan gue kuat-kuat. Cuma gara-gara giok itu, lo mau bunuh Tyler? Lo kok lo bisa jadi sejahat ini? Gue natap dia, suara gue pelan banget. Gue nggak nyangka lo bakal mikir gitu. Chloe teriak marah ke para pelayan, bawa sisa supnya ke sini. Pupil mata gue mengecil. Mau apa lo? Chloe nyengkram dagu gue dengan kasar, suaranya dingin banget kayak es. Biar lo inget, biar kedepannya lo tahu apa yang boleh dan gak boleh lo lakuin. Seorang pelayan bawa sisa sup tadi. Atas perintah Chloe, mereka maksa sup itu masuk ke tenggorokan gue. Gue berontak sekuat tenaga, tapi 2 pengawal nahan badan gue. Sup anget itu dipaksa masuk, bikin gue tersedak dan batuk-batuk. Efek obatnya cepet banget, gue langsung ambruk ke lantai karena sakit luar biasa. Keringet dingin langsung banjir di punggung gue. Gue ngeringkuk kayak bola, kuku gue sampai nancep dalam di telapak tangan. Tapi gue tetap gumam, bukan gue yang ngeracunin dia. Chloe bahkan gak sudi lihat muka gue. Sepanjang waktu, dia cuma di samping tempat tidur Tyler, telaten kasih dia minum, pakai handuk basah buat ngelap keningnya. Tatapannya lembut banget sampai bisa ngeleleh. Tyler dengan lemas megang tangan Chloe. Chloe,
Jangan terlalu keras sama tuan Luke. Udah, lu istirahat aja. Chloe nenangin dengan lembut. Kesadaran gue mulai hilang. Rasa sakit yang parah ini bikin pandangan gue gelap. Akhirnya, gue cuma inget pas gue dilempar kasar ke dalam ambulans. Gue di rumah sakit semalaman, tapi nggak ada satupun orang yang datang jenguk. Besoknya pas gue balik ke villa, rumah itu kosong melompong. HP gue getar, ada foto yang dikirim Tyler. Foto pantai biru yang cantik. Di situ Chloe lagi gandengan sama Tyler, dua-duanya senyum lebar banget ke kamera. Captionnya tertulis, ada yang ngajak gue ke pantai buat refreshing. Katanya karena gue baru keluar rumah sakit, jadi butuh tenang. Gue kunci layar HP, diem-diem dan mulai beres-beres barang. Pas nutup koper, gue baru sadar kalau di tempat ini gue udah tinggal selama 3 tahun. Ternyata barang milik gue dikit banget. Koper ukuran 24 inci udah cukup nampung semua jejak gue di sini. Ternyata gue emang nggak pernah bener-bener jadi bagian dari tempat ini. Sama kayak gue nggak pernah bener-bener ada di hatinya. Pas banget suara Chloe kedengeran dari belakang. Udah tahu kesalahan lo apa? Gue balik badan dan lihat dia berdiri di pintu pakai gaun hitam sambil ngerutin dahi lihat gue. Gue tahu kesalahan gue, kata gue pelan. Kesalahan gue adalah suka sama lo. Kesalahan gue adalah selama bertahun-tahun ini gue bego banget bertahan demi lo. Ekspresi Chloe agak melunak. Bagus kalau lo sadar. Buruan ganti baju dan datang ke pesta ulang tahun gue. Gue jawab dengan datar. Lo duluan aja. Gue bakal datang setelah ganti baju dan ambil kado buat lo. Chloe, semuanya udah nungguin lo nih. Suara Tyler kedengeran dari bawah. Kedengeran banget kayak dia lagi pamer kekuasaan. Chloe cuma ngangguk, natap gue terakhir kali. Cepetan. Dia balik badan terus pergi. Suara langkahnya makin lama makin hilang. Gue cuma berdiri di situ, ngeliatin bayangannya hilang di ujung lorong. Gue senyum miris. Chloe, hadiah ulang tahun yang gue kasih kali ini adalah gue bakal hilang dari hidup lo selamanya. Semoga lo bahagia sama Tyler dan gue pun bisa bebas. Gue langsung ambil koper yang udah gue siapin dari lama. Gue natap sekeliling tempat yang udah gue tinggalin selama 3 tahun ini buat terakhir kalinya. Terus jalan keluar tanpa nengok lagi. Pas nyampe bandara, suasananya rame banget. Orang-orang pada lalu lalang. Pas udah di depan boarding gate, gue keluarin HP terus kirim chat terakhir buat Chloe. Chloe, gue cabut ya. Semoga lu sama Tyler langgeng terus sampai maut memisahkan. Bahagia ya. Habis itu gue matiin HP terus, jalan masuk ke gate. 3 tahun jadi budak cinta, akhirnya gue sadar dari mimpi buruk ini. Mulai sekarang, hidup gue bakal jauh lebih bebas tanpa lo. Kita nggak bakal ketemu lagi. Di sisi lain, tepatnya di hotel paling mewah di kota Kim, keluarga Sterling, yang merupakan salah satu klan paling tajir melintir lagi ngumpul. Acara ulang tahun pewaris Sterling Corporation ini bener-bener jadi sorotan. Tamunya bukan kaleng-kaleng. Semuanya orang penting di kalangan atas. Tapi anehnya, bintang utama di acara ini malah kelihatan nggak fokus. Orang-orang di sana juga mulai ngerasa ada yang nggak beres. Andy sama gengnya ngerasa janggal. Luke mana sih? Kok belum datang juga? Apa dia lupa? Mana mungkin? Selama bertahun-tahun ini, Luke nggak pernah sekalipun telat atau lupa urusan soal Chloe. Bener juga sih, tapi acaranya udah jalan setengah. Ini pertama kalinya Luke telat parah kayak gini. Mereka saling pandang, terus akhirnya ngeliatin Chloe. Ngelihat Chloe yang malah bengong, Mandy makin penasaran dan nggak tahan buat nanya. Dia bener-bener nggak bisa diem kalau nggak dapet info. Chloe, mending lu telepon Luke deh. Nggak usah, dia pasti lagi nyiapin kado buat gue kok. Chloe geleng kepala sambil nolak. Denger itu, meskipun teman-temannya masih ngerasa aneh, mereka nggak maksa lagi. Mungkin mereka aja yang terlalu overthinking. Kebetulan acara udah masuk ke sesi kasih kado. Mandy sama yang lain udah kasih kado mereka. Sekarang giliran Tyler. Meskipun Mandy benci banget sama Tyler gara-gara dulu pernah ninggalin Chloe. Tapi ya sudahlah, hari ini kan Chloe ulang tahun. Jadi mereka diem aja. Sampai akhirnya Tyler dengan muka kegirangan nyerahin kado yang udah dia siapin pakai kedua tangannya. Dia nyerahin kado itu dengan penuh percaya diri. Chloe, ini buat lo. Tapi belum sempet dia selesai ngomong, muka Chloe langsung berubah drastis pas ngelihat notif di HP-nya. Di depan semua orang dia dorong Tyler sampai jatuh dan langsung lari keluar. Tyler yang gak siap langsung tersungkur ke lantai. Mukanya pucat nahan sakit. Dia mau manggil Chloe, tapi Chloe yang biasanya selalu manjain dia, sekarang malah gak noleh sedikit pun dan langsung kabur dari aula pesta. Semua orang bingung, gak tahu apa yang barusan terjadi. Mandy sama temen-temennya juga shock banget sama kelakuan Chloe yang tiba-tiba ini. Tiba-tiba ada yang sadar kalau Luke belum datang dan langsung panik. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Luke. Begitu denger itu semua orang langsung ikutan panik dan ngejar Chloe ninggalin Tyler sendirian yang masih terkapar di lantai. Pas denger nama itu disebut, Tyler langsung ngepalin tangannya. Luke, lagi-lagi, Luke, sialan. Tapi nggak ada yang peduli sama isi pikiran Tyler. Pas Chloe nyetir kayak orang gila buat balik ke villa, ternyata
tempat itu udah kosong melompong. Tapi dia nggak mau nyerah gitu aja. Dia lari ke lantai atas, nyari ke seluruh sudut ruangan, tapi gue udah nggak ada di sana. Bukan cuma gue doang yang hilang, tapi semua barang-barang gue juga udah raib nggak berbekas. Dia berdiri bengong di kamar kosong itu sambil terus natap chat terakhir yang gue kirim. Dia terus ngeliatin nomor gue lama banget, sampai akhirnya dia sadar dan langsung coba telepon gue. Dia bahkan nggak sadar kalau tangannya gemeteran parah pas neken tombol panggil. Suara nada sambung di telinganya, bikin pikirannya makin kacau balau. Tapi pas teleponnya nggak diangkat dan mati sendiri, tiba-tiba bel pintu bunyi di waktu yang tepat banget. Dia kayak nggak sadar pas jalan ke bawah buat buka pintu. Pas ngelihat Mandy yang kelihatan panik di luar, dia masih ngerasa kayak lagi mimpi buruk. Chloe, kok lu tiba-tiba kabur sih? Ada apa sama lu? Chloe nyoba buat nahan rasa sakit yang nyesek banget di dadanya. Setelah diam lama, dia akhirnya jawab dengan suara serak. Luke bilang, dia udah pergi. Mandy langsung kaku. Ekspresi khawatirnya berubah jadi shock. Pergi kemana? Gak pernah ada yang nyangka kalau Luke bakal bener-bener pergi ninggalin Chloe. Selama bertahun-tahun, Mandy tahu gimana menderitanya Chloe gara-gara kecelakaan itu. Dia ngelihat orang-orang dateng dan pergi dari hidup Chloe. Bahkan Mandy sendiri pun kadang gak kuat ngadepin emosi Chloe yang gak stabil. Tapi dari awal sampai akhir, cuma gue yang ada buat dia. Gue dateng pas dia lagi di titik terendah, gue sabar banget dan selalu ngertiin dia. Mau dia mukul atau maki-maki gue kayak gimana pun, gue gak pernah kepikiran buat ninggalin dia. Tapi kenapa sekarang, tiba-tiba HP Chloe bunyi lagi. Dia langsung angkat dan nanya, lu di mana? Tapi belum selesai dia ngomong, malah suara Tyler yang lagi ngerengek yang kedengeran. Chloe, pergelangan kaki gue sakit banget nih. Bisa anterin gue ke rumah sakit nggak? Kalau biasanya Chloe bakal langsung lari nyamperin, tapi mungkin karena gue pergi tiba-tiba, pikirannya jadi kacau dan dia langsung nolak mentah-mentah. Gue sibuk sekarang, cari orang lain aja. Begitu denger itu, Mandy langsung kaget nggak percaya. Tapi sebenarnya Mandy seneng banget ngelihat Chloe mulai jaga jarak sama si Tyler itu. Tyler sendiri nggak nyangka bakal ditolak sefrontal itu. Dia gregetan, mukanya kelihatan kesel, tapi dia tetap acting sok pengertian. Suaranya kedengeran kecewa banget. Ya udah deh. Terus ada masalah apa sama Luke sampai lu lari kayak tadi? Chloe akhirnya inget kalau dia tadi sempet dorong Tyler sampai jatuh. Dia sempet ragu tapi akhirnya bilang, tunggu, gue kesana sekarang. Habis nutup telepon, dia langsung balik lagi ke aula pesta. Pas di rumah sakit, dokter ngelihat hasil röntgen Tyler, terus bilang ke Chloe kalau itu cuma keseleo ringan doang, tinggal kasih salep sama istirahat beberapa hari juga sembuh. Tahu Tyler nggak apa-apa, Chloe akhirnya bisa agak tenang. Tapi pas dia mau nganter Tyler pulang, dia nggak sengaja ngelihat bayangan orang yang kayaknya dia kenal banget. Itu Luke! Mukanya langsung berubah. Tanpa peduli sama Tyler yang ada di sampingnya, dia langsung lari dan narik orang itu. Mungkin gara-gara chat perpisahan tadi, Chloe megang tangan orang itu kenceng banget, seolah-olah dia takut banget kalau Luke bakal kabur lagi. Tapi pas dia tarik orang itu dan lihat mukanya, ternyata salah orang. Gara-gara ditarik tiba-tiba sama orang asing, cowok itu langsung meringis kesakitan. Mukanya kelihatan galak banget. Lo siapa sih? Hati-hati dong. Maaf, gue salah orang. Jawab Chloe sambil minta maaf dengan muka yang masih linglung. Dia cuma bisa melongo lihat sosok itu pergi. Masih nggak percaya, apa beneran dia? Apa dia beneran pergi? Tyler nahan emosinya setengah mati. Dia maksa senyum terus jalan pincang nyamperin Chloe. Lihat Chloe malah bengong natap ke arah orang asing tadi. Dia akhirnya angkat bicara. Chloe cuma jeleng kepala terus bantu Tyler balik ke kamarnya. Habis Tyler beres, dia langsung keluar dari ruangan terus telepon asistennya. Cari tahu Luke pergi kemana sekarang? Malam itu, Chloe balik ke rumah utama keluarga Sterling karena disuruh nyokapnya. Dia udah mikir gimana cara ngejelasin soal kepergian Luke, tapi Nyonya Sterling malah nggak kaget sama sekali pas lihat dia balik sendirian. Dia malah narik Chloe dengan seneng. Kamu pas banget datengnya, pelayan baru aja beres masak. Hari ini kan ulang tahun kamu. Dia masak semua makanan favorit kamu nih. Ayo, cobain. Chloe ditarik ke meja makan. Pas dia dongak, dia lihat ada cowok asing duduk di depannya. Perasaan gak enak langsung muncul di dadanya. Dia natap Nyonya Sterling terus nanya dengan muka datar. Ini siapa? Ini Carter, anaknya Paman Chu. Nyonya Sterling natap Carter sambil senyum lebar, bahkan sampai ambilin makanan buat dia. Carter, ini putriku. Panggil aja Chloe. Makasih ya tante. Carter senyum sopan ke Nyonya Sterling, terus noleh ke Chloe sambil ngulurin tangan. Chloe, panggil aku Carter ya. Carter jelas sudah tahu maksud dari makan malam ini. Keluarga Sterling sama Shu itu emang selevel.
Dan mereka lagi bahas kerja sama bisnis belakangan ini. Makan malam ini selain buat deketin kedua keluarga, tujuannya ya buat perjodohan bisnis. Mungkin Chloe masih kepikiran sama cowok itu gara-gara trauma masa lalu, tapi siapa sih yang bisa maafin orang yang udah buang dia gitu aja? Apalagi si Luke itu cuma bocah kampung yang gak punya status atau latar belakang apa-apa. Kalau bukan gara-gara beasiswa dari keluarga Sterling, mana ada hak dia buat deketin Chloe? Meskipun dia dapet poin plus gara-gara jagain Chloe pas kecelakaan, tetap aja dia bukan ancaman. Lagian di hati Chloe, cowok itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama Tyler. Chloe langsung paham niat nyokapnya. Mukanya langsung gelap. Dia natap tangan Carter yang lagi ngajak salaman, tapi dia cuekin gitu aja. Suasana langsung jadi kaku parah. Nyonya Sterling ketawa canggung buat cairin suasana. Terus nyuruh Carter duduk lagi. Chloe emang gini dari kecil. Jangan dimasukin ke hati ya, nanti juga terbiasa kok. Muka Carter agak kaku, tapi akhirnya dia nggak ngomong apa-apa. Ya, anak orang kaya emang biasanya punya sifat aneh. Apalagi dia baru aja ngalamin kejadian berat. Awalnya Nyonya Sterling mau mereka kenalan dulu, tapi dia nggak nyangka Chloe bakal nggak kooperatif gini. Pas Carter ngajak ngobrol, malah dicuekin. Pas Nyonya Sterling coba bantu, Chloe malah sengaja ganti topik. Dia bener-bener nolak secara terang-terangan. Dari awal sampai akhir, Chloe nganggep Carter itu nggak ada. Awalnya Carter masih bisa sabar. Tapi lihat sikap Chloe yang kayak gitu, mau sebaik apapun sifatnya, dia tetap nggak kuat lagi. Dia langsung berdiri terus, cabut gitu aja. Kayaknya Nona Sterling nggak ada niat buat lanjutin obrolan ini. Kita lupain aja. Makan malam itu berakhir kacau. Nyonya Sterling cuma bisa pasrah nganter Carter keluar. Pas balik ke rumah, dia ngamuk parah. Dia melototin Chloe. Kamu apa-apaan sih? Mama minta kamu balik buat makan bareng, malah jadi kayak gini. Sampai Carter jauh pun, Chloe nggak dongak sama sekali. Cuman fokus sama makanannya. Dengar omelan nyokapnya, dia jawab dengan santai. Mama minta aku balik tapi nggak pernah bilang soal ini. Keluarga kita kan emang lagi ada kerja sama bisnis belakangan ini. Emangnya nggak bisa kamu anggap sebagai cara buat cari teman baru? Suara Nyonya Sterling kedengeran makin kritis. Tapi lihat muka Chloe yang bodoh amat, dia cuma bisa helas napas. Ya udah, kalau kamu nggak suka sama yang satu ini, Mama cariin yang lain. Siapa sangka. Begitu denger itu, Chloe langsung taruh sumpitnya. Nggak usah buang-buang waktu. Aku nggak mau kemana-mana. Chloe, Mama nggak maksa kamu, tapi kamu harus nikah suatu saat nanti. Nyonya Sterling hela napas lagi. Mama tahu kamu masih kepikiran sama si Tyler itu. Tapi Chloe, jangan lupa pas kamu kecelakaan. Orang pertama yang mutusin hubungan sama kamu itu ya dia. Pas nyokapnya bahas Tyler, harusnya Chloe ngebela dia. Tapi pas mau ngomong, malah kata-kata lain yang keluar. Terus gimana soal Luke? Bukannya Mama selalu pengen dia jadi menantu Mama. Pas denger nama Luke disebut lagi, Nyonya Sterling sempet diam sebentar, terus keceplosan. Luke, bukannya dia udah keluar negeri? Luar negeri, muka Chloe langsung berubah drastis. Dia langsung berdiri terus melototin Nyonya Sterling. Maksud Mama apa? Mungkin gak nyangka anaknya bakal bereaksi seheboh itu. Nyonya Sterling langsung panik. Dia mulai ngomong gagap. Apa? Maksud Mama apa? Kamu pasti salah dengar. Sambil ngomong gitu, dia buru-buru mau pergi. Tapi Chloe lebih cepet. Dalam sekejap, dia udah ngehadang jalan Nyonya Sterling. Biarpun gak ngomong sepatah kata pun, dia tetap keras kepala gak bakal biarin nyokapnya lewat. Nyonya Sterling ngerasa kalau dia gak jelasin semuanya, Chloe bakal terus berdiri di situ kayak lagi nyandera dia selamanya. Rasa kesel langsung muncul di hati Nyonya Sterling. Dia cuman bocah miskin. Kenapa dia harus perlakuin ibunya sendiri kayak gini? Mama nggak maksa dia kok, Mama juga nggak ngusir dia. Dia pergi ke luar negeri. Terus, kenapa? Lihat reaksi nyokapnya sama sikap anehnya hari ini. Mana mungkin Chloe nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mama kirim dia kemana? Mukanya kelihatan marah banget, suaranya kedengeran penuh emosi. Denger itu, muka Nyonya Sterling juga jadi nggak enak. Dia jalan ke meja makan, duduk, terus ngelirik Chloe. Lihat muka Chloe yang mendung, dia maksa ketawa. Chloe sayang, jangan ngomong kasar gitu dong. Maksud kamu apa? Mama kirim dia kemana gimana? Mama kirim kemana? Dia kan manusia, emangnya Mama bisa apa-apain dia? Dia itu cuman orang miskin yang nggak punya status, nggak punya latar belakang. Kalau keluarga kita nggak kasih beasiswa buat dia sekolah, siapa yang tahu nasib dia sekarang gimana? Sekarang dia udah beres sekolah dan dapat kesempatan ke luar negeri juga. Dia harusnya tahu diri dan bersyukur. Untungnya dia emang sadar diri dan langsung setuju gitu aja buat pergi. Chloe nggak pernah nyangka kenyataannya bakal kayak gini. Dia nebak kalau nyokapnya mungkin ikut campur biar Luke pergi, tapi dia nggak nyangka kalau Luke sendiri yang mau pergi secara sukarela. Nggak mungkin. Mukanya langsung pucet, suaranya gemeteran, pas tahu anaknya kayak kena mental. Nada suara Nyonya Sterling mulai melunak. Dia berusaha keras buat
ngebujuk Chloe. Kalau mereka bisa ninggalin kamu segampang itu, berarti mereka emang bukan buat kamu. Kamu itu satu-satunya pewaris Sterling Corporation. Ada banyak banget orang yang pengen nikahin kamu. Kenapa harus terus-terusan mikirin dua orang itu sih? Habis keluar dari rumah keluarga Sterling, Chloe langsung tancap gas ke klub paling gede di kota Kim. Di dalam ruangan VIP, Chloe minum gelas demi gelas buat ngelupain semua rasa sakit hatinya. Meja itu langsung penuh sama botol-botol kosong. Karena minum terlalu banyak, kesadaran Chloe pun mulai hilang dan pandangannya makin buram. Mandy lihat ke arah Chloe, dia mau ngomong sesuatu tapi ragu-ragu. Akhirnya setelah nunggu lama, dia coba nasehatin Chloe stop minumnya. Dokter bilang, lo nggak boleh minum alkohol sama sekali. Yang lain juga ikut-ikutan buat nahan dia. Tapi dari awal sampai akhir, anehnya nggak ada satupun yang berani sebut nama Luke. Meski udah dinasehatin terus, Chloe sama sekali nggak bereaksi. Dia tetap nuang gelas demi gelas kayak orang budek. Karena nggak ada pilihan lain, Mandy ambil HP-nya dan telepon seseorang. Tyler agak kaget pas dapet telepon itu. Lagian sejak dia balik, dia bisa ngerasain kalau Mandy dan squadnya emang nggak suka sama dia. Dia tahu alasannya apa, tapi dia nggak pernah peduli. Selama Chloe nggak masalah, buat apa dengerin omongan orang-orang nggak penting itu. Setelah nunggu bentar dan lihat teleponnya nggak dimatiin, dia akhirnya angkat. Ada apa? Chloe mabuk parah. Cepetan kesini dan coba ajak dia ngomong. Dengar soal Chloe, Tyler nggak pakai lama langsung gaspol ke sana. Pas nyampe di ruangan, dia nemuin Chloe udah tepar nggak sadarkan diri. Lihat meja penuh botol kosong, Tyler pun ikut shock. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bisa minum sebanyak ini? Teman-temannya cuma bisa diem ketakutan. Mana berani mereka bilang kalau Chloe lagi hancur banget gara-gara cowok lain. Untungnya Tyler nggak mikir macem-macem. Lihat Chloe mabuk gitu, dia nyamperin dan manggil lembut Chloe. Chloe pun bangun dengan muka sempoyongan. Gimana perasaanmu? Suara cowok kedengeran deket telinganya. Dia buka mata pelan-pelan tapi nggak bisa lihat jelas mukanya. Rasanya familiar banget, jadi pas cowok itu deketin dia nggak nolak dan biarin cowok itu meluk dia. Dia mabuk parah, biar aku aja yang bawa dia pulang duluan. Tyler langsung gercep ambil tanggung jawab itu. Andy dan yang lain langsung ngangguk cepet, pengen banget lepas dari masalah ribet ini. Pas lihat mereka berdua pergi, Victoria akhirnya nanya, Mandy, ini maksudnya apa sih? Mandy cuma bisa geleng kepala. Siapa yang tahu kalau sebenarnya yang Chloe suka itu Tyler. Dulu dia cuma ngerasa berhutang budi pas lagi lumpuh, makanya susah milih. Sekarang pas Luke udah pergi, harusnya dia seneng kan? Tapi kalau emang dia suka Luke, kenapa dia bilang cuma nganggep kakak dan malah selalu belain Tyler? Nggak ada yang paham apa isi pikiran Chloe. Bahkan Chloe sendiri pun nggak tahu. Pas Chloe bangun, ternyata udah besok paginya. Cahaya matahari yang silau banget masuk lewat jendela ke arahnya. Kepalanya sakit parah gara-gara hangover. Dia mengernyit sambil mijit pelipisnya, terus refleks lihat ke meja samping tempat tidur. Bener aja, di situ udah ada semangkuk sup reda mabuk. Tiba-tiba dia ngerasa seneng banget. Dia langsung lepasin selimut dan lari keluar kamar. Langsung menuju ke dapur, kedengeran suara piring gemerincing. Dia buka pintunya dan satu nama langsung keceplosan keluar dari mulutnya. Luke, sosok itu seketika kaku, tapi terus lanjut masak lagi seolah nggak ada apa-apa. Dia balik badan dan pura-pura nggak denger. Kamu udah bangun? Sup yang di samping tempat tidur tadi udah diminum? Kayaknya udah dingin ya. Aku ambilin yang baru. Sambil ngomong gitu, dia nuangin semangkuk lagi dan ngasih ke Chloe sambil senyum. Chloe lihat mangkuk itu, diem bentar, terus akhirnya nerima juga. Ada apa? Tyler nanya pas lihat Chloe nerima supnya, matanya nunjukin kalau dia berharap sesuatu. Abis minum satu, mangkuk gede, pusing di kepalanya, emang agak mendingan tapi rasanya beda. Nggak kayak sup reda mabuk yang biasa Luke buatin buat dia. Pas inget nama Luke, dia langsung diem lagi, akhirnya dia cuma ngangguk. Enak kok. Abis itu suasana jadi kaku banget. Pas Tyler mau ngomong sesuatu, Chloe malah duluan. Orang tua kamu harusnya udah balik ke negara ini sekarang kan? Tanya Chloe tiba-tiba. Tyler yang belum connect cuma bisa ngangguk aja. Mereka udah balik 3 hari lalu. Terus sedetik kemudian dia denger Chloe bilang, dulu aku bolehin kamu tinggal sini. Karena kamu bilang nggak ada orang di rumah. Sekarang karena mereka udah balik, kamu harus pindah hari ini juga. Nanti aku suruh orang buat antar kamu. Habis ngomong gitu, dia langsung pergi tanpa lihat reaksi Tyler sedikit pun. Tapi Tyler nggak mau biarin dia pergi gitu aja. Lihat Chloe bahkan nggak mau noleh, dia langsung maju dan narik lengan Chloe. Chloe, apa maksudnya? Kamu mau ngusir aku? Mukanya panik banget, pegangannya makin kenceng tanpa sadar. Ngerasa pergelangan tangannya sakit, Chloe langsung mengernyit. Dia narik tangannya, balik dengan nada yang udah males banget. Harusnya dari awal kamu emang nggak perlu ada di sini. Kata-katanya dingin banget dan bikin suasana langsung beku.
Mereka berdua pun cuma bisa diem kaku. Seketika Chloe lihat mata Tyler jadi merah berkaca-kaca. Maaf, nggak perlu diantar. Aku pergi sekarang juga. Dia langsung balik badan dan lari keluar. Refleks Chloe mau nahan dia, tapi tangannya cuma berhenti di udara. Dia ngapain sih? Dia cuma bisa lihat Tyler yang makin lama makin jauh. Dia gigit bibir dan akhirnya nggak ngomong apa-apa. Ya udahlah, biarin aja. Dia ngerasa emang beneran perlu mikir mateng-mateng apa yang dia mau sebenarnya. 3 tahun kemudian Bandara Seattle. Gue narik koper gue yang berat banget, jalan bareng kerumunan ke arah pintu keluar sambil ngedumel terus. Kenapa sih musim panas di Seattle tahun ini bisa sedingin ini? Gue harus cari tempat buat ganti baju cepet-cepet. Lily yang jalan di samping gue malah ketawa. Kan udah gue bilang kalau tahun ini bakal dingin parah. Nggak percaya sih? Sekarang baru tahu rasa kan? Gue mau balas omongannya tapi milih diam aja. Lily langsung ambil alih koper gue dan jalan duluan di depan. Setelah beberapa langkah, gue berhenti. Gue ke toilet bentar ya, tungguin gue. Gue langsung balik badan ke arah toilet. Pas gue keluar, gue lihat ada satu orang lagi di luar. Dia lagi nyender di tembok kayak lagi nungguin seseorang. Gue nggak mikir macem-macem. Gue cuma lihat sekilas terus mau pergi gitu aja. Tapi siapa yang tahu, baru aja gue mau melangkah, orang itu tiba-tiba gerak. Dia balik badan dan nunjukin muka yang familiar banget buat gue. Itu Chloe. Beneran dia. Chloe natap gue. Matanya nunjukin perasaan yang nggak bisa gue pahami. Dia nggak nyamperin, cuman berdiri halangin jalan gue biar gue nggak bisa pergi. Setelah lama diem, dia akhirnya ngomong, tadi aku lihat ada orang jalan buru-buru yang mukanya mirip banget seseorang. Aku cuma mau pastiin aja, gimana kabarmu selama beberapa tahun ini? Jujur, gue nggak terlalu paham kenapa dia nungguin gue di sini, tapi setelah dengar pertanyaannya dan ragu bentar, gue akhirnya ngangguk. Baik banget, gue nggak bohong. Pas pertama kali ke Amerika sendirian, gue nggak kenal siapa-siapa, dan duit yang gue bawa juga nggak banyak. Masa-masa awal itu berat banget, tapi untungnya gue ketemu Lily, dia itu ibu kos gue. Terus jadi soulmate, dan sekarang jadi cewek gue. Kebetulan banget, emang. Pas gue lagi pusing mikirin kerjaan dan tempat tinggal, Lily muncul gitu aja. Dia juga perantau yang udah ikut bapaknya ke Amerika bertahun-tahun lalu. Setelah kerja keras beberapa tahun, akhirnya dia punya klinik psikologi sendiri sekarang. Awalnya, aku cuma butuh tempat tinggal sementara. Aku janji bakal pindah secepatnya setelah dapat kerja. Tapi beberapa hari kemudian, pas kita lagi ngobrol soal kampung halaman, ternyata kita berasal dari tempat yang sama. Dia itu ternyata seniorku di kampus, beda 3 tahun di atasku. Dia sempat sekolah ke luar negeri, sementara aku malah ngelepas risetku demi tetap tinggal dan jagain Chloe. Kalau bukan karena itu, mungkin kita udah ketemu di negara asal. Tapi ya gitu, takdir emang selucu itu. Kita ngelewatin kesempatan pertama buat ketemu, malah dipertemukan lagi di Amerika. Dia nolongin aku pas aku lagi di titik terendah dan kasih aku tumpangan. Terus aku jadi psikolog di kliniknya. Berkat Lily, aku punya pengaruh besar dan kebebasan penuh di klinik itu. Pas aku sempat hilang kepercayaan diri karena kelamaan mati suri dari dunia luar, gara-gara jagain Chloe, Lily lah yang terus nyemangatin aku, dikit demi dikit buat berani melangkah lagi. Singkat cerita, kita makin deket, saling paham, dan akhirnya jatuh cinta. Chloe natap aku dengan senyum tipis di bibirnya, tapi hatinya pasti lagi bergejolak parah. Kayaknya ada sesuatu yang mau meledak dari dalam dirinya. Setelah hening lama banget, dia akhirnya berani melangkah maju. Dia angkat tangannya seolah mau nyentuh aku, tapi langsung ditarik lagi dengan ragu. Look, maafin aku. Permintaan maaf ini telat 3 tahun. Tapi dia cuma bisa mikir, untung cuma telat 3 tahun. Masih mending daripada nggak ketemu seumur hidup. Permintaan maaf yang tiba-tiba itu bikin aku kaget. Buat apa? Tanyaku spontan. Pas nanya gitu, aku mulai ingat sesuatu. Sumpah, aku beneran nggak tahu dia minta maaf buat kelakuan yang mana di masa lalu. Sambil natap mataku, Chloe akhirnya jelasin. Aku nggak tahu kalau ibu bakal maksa kamu pergi. Aku nggak pernah niat buat ngusir kamu. Sebelum dia selesai ngomong, aku geleng kepala dan langsung motong ucapannya. Nyonya Sterling gak maksa aku pergi kok. Emang akunya aja yang udah pengen pergi. Dan dia cuma kebetulan minta hal yang sama. Dengar itu, hati Chloe makin nyesek parah. Selama bertahun-tahun sejak aku pergi, dia udah ngebayangin banyak skenario, apalagi pas tahu ibunya ikut campur. Dia berharap banget kalau aku itu sebenarnya dipaksa pergi. Dia juga ngebayangin gimana jadinya kalau kita ketemu lagi. Apa aku bakal seneng? Atau malah masih dendam kesumat sama dia. Tapi satu-satunya hal yang gak pernah dia duga adalah aku pergi atas kemauan sendiri. Dan pas ketemu, aku sedingin ini seolah dia cuma orang asing gak penting.
Hatinya bener-bener kerasa ditusuk. Dia mau ngomong sesuatu tapi tenggorokannya kerasa sesek banget sampai nggak bisa bersuara. Di sini aku emang sengaja mau jadi orang kejam. Saking kejamnya, setelah bertahun-tahun nggak ketemu, aku bahkan nggak sudi bikin kebohongan manis buat nenangin dia. Tapi kalau dia nyerah gitu aja, ego di hati Chloe bakal berontak nggak terima. Hatinya bilang harusnya nggak begini. Minimal aku jangan sedingin ini. Soalnya aku tahu semua yang terjadi waktu itu. Chloe bilang, "Look, maafin aku. Dulu aku terlalu berpikiran sempit. Aku ngerasa kamu udah ngelihat sisi menjijikanku terlalu banyak sampai aku nggak sanggup natap kamu. Aku terlalu kekanak-kanakan, nggak dewasa, dan nganggep harga diri itu segalanya. Aku pikir itulah yang aku mau." Pas dia ngomong gitu, sudut matanya mulai memerah. Belum aku sempet jawab, dia lanjut lagi. Terus, akhirnya aku sadar seberapa sering aku salahin kamu. Aku minta maaf, aku terlalu sombong, selalu nganggep apa yang aku lihat itu pasti benar. Ternyata pas dia nyuruh orang buat nganter Tyler pulang, si Tyler malah kabur sendiri. Akhirnya dia nggak punya pilihan selain nyuruh orang buat beresin barang-barang Tyler. Disitulah dia nemuin racun yang belum sempet Tyler buang, lengkap sama bukti pembelian dan sisa pilnya. Dia akhirnya sadar kalau aku emang nggak pernah ngeracunin Tyler. Gara-gara itu, dia langsung cek rekaman CCTV di rumah lelang. Dia baru tahu seberapa sering dia nuduh aku tanpa bukti. Sayangnya, kebenaran itu datangnya telat banget. Dia nggak pernah punya kesempatan buat minta maaf langsung ke aku. Sekarang kesempatannya ada, tapi aku kayaknya udah nggak peduli lagi. Beneran udah nggak peduli. Kebenaran yang telat itu nggak ada gunanya pas aku udah lewat fase peduli. Maaf, sekarang emang bisa balikin luka yang udah aku alami? Jelas nggak bisa. Lagi pula, udah bertahun-tahun lewat. Aku nggak mau terjebak di masa lalu terus. Nona Sterling, ada lagi? Kalau nggak, aku pamit duluan ya. Cewekku udah nunggu di luar. Kata-kata cewekku itu bener-bener kayak disamber petir buat Chloe. Telinganya langsung berdenging gak berhenti. "Kamu punya pacar?" Aku pura-pura gak ngerti kenapa reaksinya selebay itu. Terus aku ngangguk, mantap. Gak ada yang perlu ditutup-tutupin juga kan? Iya, cewekku bukan orang yang malu-maluin buat dikenalin ke dunia kok. Aku diem bentar, pura-pura baru inget sesuatu, terus natap Chloe lagi. Oh iya, kita balik ke sini buat nyiapin pernikahan. Habis ini mungkin kita nggak bakal balik lagi. Kalau kamu mau dateng, ya silakan aja. Belum selesai aku ngomong, suara buru-buru manggil namaku. Pas aku tengok, bener aja itu Lily. "Look, kamu jatuh di toilet ya. Aku nunggu sampai jamuran nih." Omongannya kepotong pas Lily sadar ada Chloe di sampingku. Kilasan rasa kaget muncul di matanya. "Look, ini siapa?" "Ini CEO Sterling Corporation, Chloe Sterling. Dia dari keluarga Sterling yang pernah aku ceritain ke kamu. Keluarga yang dulu nolong pas aku masih sekolah. Aku nggak pura-pura nggak kenal, malah ngenalin mereka dengan santai. Aku diem sedetik, terus noleh ke Chloe. Namanya Lily, dia cewekku. Satu perkenalan simple ini bener-bener nusuk hati Chloe 2 kali lipat. Dia nggak pernah nyangka bakal denger langsung dari mulutku kalau dia cuman orang dari keluarga Sterling yang pernah nolong. Sebelum Lily dateng, Chloe masih bisa ngehalu kalau soal pacar itu cuma alasanku buat bikin dia marah. Tapi dari detik Lily muncul di depan mata. Dia nggak bisa bohongin dirinya lagi. Kelihatan jelas dari caraku yang refleks lebih dekat ke Lily. Atau pas aku ngenalin Chloe dengan posisi formal yang sangat berjarak, sementara Lily aku sebut dengan nada intim. Semuanya udah jelas. Meskipun kita bukan pacaran pun, hubungan kita jelas nggak biasa. "Nona Sterling, aku udah banyak dengar soal Anda." Lily sedikit nyipitin matanya. Sudut bibirnya narik senyum, tapi nggak nyampe ke mata. Sebelumnya, dia cuma denger ceritaku aja, kalau aku lahir di kota kecil yang miskin. Orang tuaku nggak peduli sama pendidikan. Sebelum lulus SMP pun, mereka udah mau ditarik aku balik buat bertani. Untungnya aku ketemu keluarga Sterling yang nyelamatin aku dari kemiskinan dan biayain kuliahku. Waktu itu, Lily nggak pernah nyangka kalau keluarga Sterling yang biayain aku itu adalah Sterling Corporation. Dia juga nggak pernah nyangka kalau cowok bodoh yang tulus jagain pewaris, Sterling yang lumpuh, terus tiba-tiba dibuang dan hilang, ternyata adalah si mahasiswa beasiswa yang miskin itu. Pas ngelihat kilasan shock dan sakit di mata Chloe, Lily langsung bisa nebak apa yang lagi dipikirin cewek itu. Pura-pura bego, lihat Chloe nggak bereaksi, Lily senyum terus ulurkan tangannya. Dia bilang, "Sebenarnya gue harus makasih sama CEO Sterling karena udah ngelepasin dia. Makasih ini beneran tulus, soalnya kalau bukan karena Chloe dan keluarga Sterling yang nyanyain gue yang udah belajar mati-matian 10 tahun lebih buat kabur dari keluarga gue sendiri, nggak bakal mungkin ngelepasin karier cerah gitu aja cuma buat ngerawat dia." Coba aja kalau dulu Chloe bilang,
ayo kita nikah, mungkin ceritanya nggak bakal sampai seburuk ini. Suasana antara dua cewek ini langsung tegang parah. Gue cuma bisa lirik kanan kiri, terus pamit santai dan tarik Lily pergi. Pas udah jalan cukup jauh, gue natap Lily dengan muka heran. Hari ini lo aneh banget deh, tapi dia malah pura-pura nggak tahu sambil ketawa. Haha, aneh gimana maksudnya? Mungkin lo salah lihat kali. Suara roda koper yang diseret kedengeran berisik banget di lantai. Pas gue pikir-pikir lagi, akhirnya gue paham dari mana asal perasaan aneh ini. Gue malah jadi ngerasa lucu sendiri. Ngapain sih lo malah cemburu sama dia? Lihat gue yang beneran gak peduli, Lily makin gak puas. Dia bilang, dia dan keluarganya udah jahatin lo kayak gitu. Masa lo beneran gak benci sama mereka? Gue beneran gak nyalahin mereka kok, serius. Lagi pula kalau bukan karena keluarga Sterling, nggak bakal ada gue yang sekarang ini. Mungkin kalau dulu pas SMP, gue udah diseret balik sama orang tua gue. Hidup susah, turun-temurun kayak gitu, dipaksa nikah, punya anak, dan cuma bisa nunggu tua di pelosok gunung. Keluarga Sterling itu penyelamat hidup gue. Apa yang gue lakuin dulu cuma buat balas budi doang. Dulu gue emang punya perasaan sama Chloe. Pas Nyonya Sterling bilang mau jadiin gue menantu, gue seneng banget. Tapi pas denger Chloe bilang cuma anggap gue kakak, rasanya sakit parah. Tapi ya udah, itu semua udah terkubur di masa lalu. Sejak Chloe bikin batasan sama gue cuma anggap mereka sebagai orang yang pernah bantuin gue aja. Mereka berdua asyik ngobrol tanpa sadar ada sosok yang ngikutin dari belakang. Sosok itu denger tiap kata percakapan mereka dengan jelas. Pas denger kalimat itu, Chloe langsung mematung di tempat. Cuma orang yang pernah bantu, dia senyum pahit, nundukin kepala, terus ngeluarin kotak beludru dari sakunya. Pas dibuka pelan, isinya kelihatan. Ternyata itu cincin berlian. Di tengahnya ada berlian pink 5 karat yang mewah abis. Dan di sampingnya ada ukiran nama kecil, Elsie, Luke, dan Chloe. Itu cincin tunangan yang dia pesen, khusus pas dia akhirnya sadar sama perasaannya. Dia nggak tahu kapan bakal ketemu gue lagi, makanya dia selalu bawa cincin itu, berharap suatu hari bisa makiin ke jari manis gue secara langsung. Tapi pas hari pertemuan itu tiba, cincin ini bahkan nggak sempet lihat cahaya matahari sama sekali. Nyesek banget. Undangan pernikahan gue sama Lily sampai ke kantor Sterling 3 hari kemudian. Pas asisten bawa undangan itu ke atas dan buka pintu, di sana cuma ada Mandy sama beberapa orang lain. Dia sempat diem bentar terus ngasih undangan itu buat disampein ke bos. Lihat undangan merah itu, semua orang pada lirik-lirikan dan gak tahan buat buka. Gak apa-apa lah. Ini kan cuma undangan, bukan dokumen rahasia negara. Tapi pas mereka buka dan lihat nama di dalamnya, semuanya langsung shock dan nahan napas. Luke, apa ini? Luke yang mereka kenal. Tiba-tiba ada suara kedengeran. Kalian lagi pada ngapain ngumpul di sini? Chloe baru aja keluar dan lihat semua orang ngerumunin meja. Dahinya makin berkerut, suaranya bikin semua orang kaget. Secara refleks, mereka langsung sembunyiin undangan itu ke belakang punggung. Nggak ada apa-apa kok. Belum sempat omongan itu selesai, Mandy ngerasa tangannya kosong. Pas nengok, undangan merah itu udah hilang dari tangannya. Pas dilihat beneran, barang merah di tangan Chloe itu emang undangan yang mau mereka sembunyiin. Sebelum ada yang bisa cegah, Chloe udah buka dan lihat 2 nama di sana, Luke dan Lily. Pas lihat tanggal nikahnya 21 Oktober, dia cuma bisa diem sambil gigit bibir. Semua yang ada di situ langsung merinding karena ngerasa suhu ruangan jadi dingin banget. Jelas banget dia lagi bad mood parah. Kita masih ada kerjaan nih. Permisi dulu ya. Lihat Chloe kayak gitu, nggak ada yang berani tinggal di situ. Mereka langsung cari alasan buat kabur sampai sisa Mandy doang. Detik berikutnya, dia lihat Chloe megang kotak kecil tambahan di tangannya. Ini bukan pertama kalinya Mandy lihat kotak cincin itu. Selama 3 tahun terakhir, dia sering lihat Chloe ngeluarin kotak itu kayak lagi ngenang seseorang. Dan ya, semua tahu siapa orangnya tanpa perlu dijelasin lagi. Kapan si Luke balik? Pas lihat undangan itu, Mandy ngerasa aneh. Setelah diam lama, Chloe senyum pahit dan jawab dengan nada sedih. 3 hari yang lalu, gue ketemu dia di bandara. Mata Mandy langsung melotot, ketemu 3 hari lalu. Terus kirim undangan 3 hari kemudian. Ini mah fix Luke mau mutusin hubungan total. Dia nanya, terus lu bilang apa ke dia? Belum selesai Mandy ngomong, Chloe langsung geleng kepala. Dia bilang, dia balik kali ini cuma buat nikah. Denger itu Mandy ikut diem juga. Dia pengen ngomong sesuatu berkali-kali tapi akhirnya cuma bisa mendesah. Mau gimana lagi ya kan? Lagian Chloe yang udah bikin hati gue hancur duluan, sekarang baru ngerasa nyesel. Dulu mereka semua mikir gue bakal jadian sama Chloe. Semuanya bisa lihat kalau gue suka sama dia. Tapi tiba-tiba Chloe kayak dapet ide gila. Gue gak bakal nyerah gitu aja. Orang yang Luke suka itu gue, harusnya dia jadi milik gue. Mandy yang tadinya dukung mereka malah jadi bengong. Dia natap Chloe dengan tatapan yang sulit dijelasin. Lo mau ngapain lagi sih? Dulu gak lo hargain. Sekarang pas dia mau nikah sama orang lain, baru lo mau perjuangin.
Buat apa? Nggak ada istilah harus atau nggak harus. Gue suka sama dia. Gue bener-bener nggak bisa biarin dia nikah sama cewek lain. Mandy shock denger omongan dia dan coba kasih saran. Tapi kan dia udah suka sama orang lain. Terus lo mau gimana kalau dianya udah nggak mau? Mandy nahan omongannya, tapi Chloe kayak udah tahu apa yang mau diomongin dan dia nggak peduli. Dia senyum tipis. Terus kenapa? Kalau gue bisa bikin dia cinta sama gue sekali, gue pasti bisa bikin dia cinta buat yang kedua kalinya. Karena nggak bisa dikasih tahu, Mandy cuma bisa geleng-geleng kepala sambil mendesah pasrah. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Ya udah terserah lu deh. Tapi dia tahu kalau Chloe kemungkinan besar nggak bakal berhasil. Mungkin dia belum sadar, tapi sekali gue ambil keputusan, gue nggak bakal noleh ke belakang lagi. Contohnya pas gue mutusin ngerawat Chloe yang lumpuh, mau dia maki atau usir gue kayak gimana pun, gue nggak pernah kepikiran buat berhenti. Sama kayak pas dia sembuh, dan di saat gue ngerasa dibuang, gue diem-diem ngerencanain kepergian gue dan hilang gitu aja dari dunia mereka. Emang ada tipe orang yang harus ngerasain sakit dulu baru sadar kalau orang atau hal yang udah hilang itu nggak bakal bisa balik lagi, seberapa besar pun rasa nyeselnya. Pas semua orang udah pergi, Chloe ngeluarin cincin dari kotaknya. Dia natap inisial nama gue, ngelus pelan sambil gumam. Look, gue nggak bakal nyerah gitu aja. Sementara itu gue sama sekali nggak tahu soal rencana ini. Balik ke tanah air buat gelar pernikahan itu sebenarnya ide bokapnya Lily. Meskipun mereka udah lama netap di luar negeri, tapi keluarga besar mereka masih banyak yang tinggal di sini. Kepikiran kakek sama nenek yang udah lama nggak ketemu cucunya, ditambah lagi teman-teman mereka juga kumpul di sini. Akhirnya mereka mutusin buat ngerayain hari bahagia itu di negara sendiri. Yang namanya nyiapin pernikahan tuh pasti ribet dan makan waktu banget, apalagi tanggalnya mepet parah. Selama masa itu, gue bener-bener sibuk ngurusin ini itu, lari kesana kemari setiap hari sampai nggak ada waktu buat napas. Saking sibuknya, gue sampai bener-bener lupain si Chloe dari pikiran gue. Tapi gue nggak nyangka, pas gue udah mulai lupa, dia malah makin terobsesi sama gue. Bahkan sekarang dia berani muncul langsung di depan muka gue. Pas dihadang lagi di depan pintu toilet, gue cuma bisa ngerasa capek banget. Gue cuma pergi bentar tanpa Lily dan cewek ini langsung nemu celah buat nyerang. Kayaknya selama gue di kota Kim, gue nggak boleh lagi keluar sendirian kalau nggak penting-penting amat. Ada urusan apa lagi? Tanya gue dingin setelah diem bentar. Tapi Chloe malah nggak jawab. Dia malah natap gue kayak lagi ngelihat harta karun yang baru aja ketemu lagi. Tatapannya itu bener-bener intens dan vulgar banget sampai gue risih dan ngerasa ada yang gak beres. Baru aja gue mau buka mulut, tiba-tiba dia ngangkat tangannya. Sepersekian detik kemudian, pandangan gue gelap total dan gue langsung pingsan. Pas bangun, gue sadar kalau gue lagi ada di ruangan yang bener-bener gue kenalin. Gue bangun dengan kepala yang masih pusing. Refleks gue nyari HP tapi gak ketemu. Belum sempat mikir macem-macem, tiba-tiba ada suara ketokan di pintu. Gue diem aja nggak jawab. Tapi orang di luar sana kayak nggak peduli dan langsung aja nyelonong masuk. Begitu ngelihat muka Chloe, gue cuma bisa mikir, bener kan dugaan gue. Look, kamu mau makan sesuatu? Tanya dia santai tanpa ngerasa bersalah pas ngelihat gue udah bangun. Dia malah senyum manis banget sambil naruh nampan makanan di meja samping kasur. Aku udah nebak kamu bakal bangun jam segini. Kamu udah lama gak makan, pasti lapar kan? Ini aku bawain makanan enak. Tumben banget sih Chloe perhatian kayak gini. Gue bener-bener gak nyangka dia bakal ngelakuin semua ini. Karena perut gue emang udah keroncongan. Gue gak mau debat dulu dan langsung makan aja. Chloe kelihatan kaget ngelihat gue kooperatif ini. Dia sempet bengong pas gue langsung makan tanpa sepatah kata pun. Terus tiba-tiba dia ketawa kecil. Ternyata kamu cepet banget ya adaptasinya, Luke. Capek-capek aku nyari barang-barang lama kamu dan desain kamar ini biar mirip persis sama kamar lama kamu, ternyata nggak sia-sia. Denger itu gerakan makan gue langsung berhenti. Gue mulai merhatiin sekeliling dan bener aja. Tata letak ruangan ini sama persis sama kamar yang gue tempatin 3 tahun lalu. Perasaan gue campur aduk nggak karuan. Setelah diem cukup lama, gue natap Chloe dan nanya, kenapa lo lakuin ini? Kenapa lo bawa gue ke sini? Dan buat apa lo repot-repot dekor kamar ini biar mirip kayak dulu? Dia duduk dengan jarak yang pas, senyum di mukanya nggak hilang-hilang. Pas denger pertanyaan gue, dia cuma gigit bibir bawahnya. Terus dari sakunya dia ngeluarin kotak cincin yang selalu dia bawa. Karena aku suka kamu, Luke. Aku nggak bisa diem aja ngelihat kamu pergi ninggalin aku. Dia ngeluarin cincin itu dan nyodorin ke depan gue. Suaranya lembut banget, pelan, tapi penuh sama ambisi yang serem banget buat gue abaikan. Luke, tolong jangan nikah sama dia, ya. Pas aku lagi di titik terendah, cuma kamu yang selalu ada di samping aku dan semangatin aku buat bangkit.
Dulu aku pikir aku nggak butuh kamu. Tapi pas kamu bener-bener pergi, aku baru sadar kalau aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Jadi Luke, tolong jangan tinggalin aku lagi. Jangan buang aku. Di akhir kalimatnya muka dia kelihatan cemas dan ketakutan banget. Gue nggak pernah nyangka bakal ngelihat ekspresi kayak gini dari seorang Chloe. Tapi dengar kata-katanya malah bikin gue makin ilfeel. Yang namanya cinta yang datang terlambat itu menurut gue cuman omong kosong. Kalau lo emang suka sama orang, lo nggak bakal bisa nyembunyiin itu. Biarpun lo nggak sadar, insting lo pasti bakal gerak buat jagain dia. Sama kayak pas dulu gue awal suka sama Chloe. Gue denger dia lumpuh dan depresi, tanpa mikir panjang gue langsung lari ke sisi dia. Meskipun sifat dia dulu busuk banget, hobi maki-maki dan ngusir gue nggak pernah kepikiran buat nyerah. Sama kayak Lily ke gue sekarang, walaupun berkali-kali gue tolak dan gue jauhin, dia tetap berjuang sampai akhirnya ketulusan dia bikin hati gue luluh. Tapi pas sama Chloe, gue nggak pernah ngerasa perasaan kayak gitu. Bahkan pas dia udah mulai sembuh, sikap dia ke gue emang agak mendingan, tapi ya cuma dikit doang. Terus, gimana sama si Tyler? Tanya gue ketus. Gue nanya dengan nada yang sedatar mungkin, dingin kayak es. Dia nggak kelihatan sakit hati, tapi dia malah kaget denger gue nanya soal cowok itu. Look, kamu tenang aja. Aku jamin aku udah gak ada rasa sama Tyler. Begitu aku tahu dia sengaja jatuhin diri dari tangga dan ngeracunin supnya sendiri buat fitnah kamu, aku langsung bikin dia nyesel. Mulai sekarang, keluarga Tyler bakal lenyap dari dunia ini. Aku tahu dulu aku jahat banget sama kamu, tapi dulu aku terlalu terobsesi sama kenyataan kalau dia ninggalin aku pas aku lagi susah-susahnya. Gimana pun juga, dia itu cinta pertama aku. Selama 20 tahun hidup aku, entah itu soal pelajaran atau bisnis, aku jarang banget salah ambil keputusan. Tapi dia itu pengecualian. Aku cuma mau buktiin ke dia kalau dia salah udah ninggalin aku. Aku mau hapus rasa malu itu buat buktiin kalau pilihan aku nggak salah. Tapi, Luke, pas kamu pergi, aku sadar kalau aku salah besar. Aku bisa cuekin semua itu. Aku cuma butuh kamu. Luke, aku tahu aku udah nyakitin kamu. Sekarang aku udah sadar. Bisa nggak kasih aku satu kesempatan lagi? Dia natap gue penuh harap, memohon supaya gue mau ngangguk atau seenggaknya nggak nolak dia. Tapi gue malah geleng kepala. Gue bilang ke dia, Chloe, ada beberapa hal yang kalau udah kejadian, ya udah nggak bisa diubah. Lo nggak bisa cuman bilang, lupakan terus semuanya beres. Luka itu bakal selalu ada di sana. Nggak mungkin bisa dihapus. Kita berdua pun langsung diem-dieman lagi. Chloe sebenarnya tahu soal itu, tapi dia cuma nggak mau ngelepasin gue. Meskipun cuma ada secerca harapan kecil, dia berharap gue bisa lupain masa lalu dan mulai lagi sama dia. Balikin HP gue sekarang. Setelah lama diem, akhirnya gue buka suara, tapi dia langsung panik. Dia buru-buru berdiri dan beresin meja, berusaha buat ngalihin pembicaraan. Kalau kamu udah kenyang, aku pergi dulu ya. Kalau kamu bosen di kamar, kamu boleh kok turun ke bawah atau jalan-jalan di taman. Gak bakal ada yang larang. Begitu selesai, ngomong dan bawa piring kotor, dia langsung kabur dari kamar. Dari cara jalannya yang buru-buru, kelihatan banget kalau dia lagi ketakutan. Tapi gue gak bakal mau diem aja di kamar kayak perintah dia. Abis makan, gue coba jalan-jalan di taman buat ngecek seberapa jauh gue bisa pergi. Abis gue selidikin, pantesan aja dia panik pas gue bahas HP, karena dia emang gak berani kasih itu ke gue. Dia sengaja nyembunyiin HP itu karena takut pas gue bangun, gue bakal langsung hubungin orang buat nyelamatin gue. Jadi intinya, dia kasih gue kebebasan penuh di dalam villa ini, tapi dia mutusin semua akses komunikasi gue sama dunia luar. Gue cuma bisa duduk di samping rumah kaca sambil natap langit sore yang mulai berubah warna oranye. Sesekali gue ngelirik ke ruang kerja di lantai 2. Semenjak gue keluar, Chloe terus ngurung diri di sana dan gak mau keluar sama sekali. Gue beneran gak habis pikir apa sih maunya dia. Apa dia niat nyekap gue seumur hidup? Cepat atau lambat gue pasti bakal cabut. Kenapa juga dia harus ngelakuin hal gak berguna kayak gini? Tapi Chloe gak peduli soal waktu. Dia bener-bener ketakutan, takut kalau suatu saat gue bakal ninggalin dia lagi, persis kayak waktu gue ngilang dulu. Jadi sekarang dia gak bakal ngelepasin kesempatan sekecil apapun buat bisa bareng gue. Pas matahari terbenam hari ketiga, Chloe balik lagi. Kali ini dia bawa seikat bunga anggrek bulan. Itu gara-gara 2 hari lalu dia nanya apa ada sesuatu yang gue suka. Katanya dia bakal bawain nanti. Padahal waktu itu gue cuma ngomong asal doang. Sebenarnya cuaca di Kota Kim nggak cocok buat anggrek bulan, tapi kalau dirawat bener-bener dengan kondisi yang pas, bunga itu pasti bisa tumbuh subur. Punya terlalu banyak waktu luang malah bikin gue punya lebih banyak waktu buat ngerawat bunga-bunga ini. Gue mindahin anggrek itu satu persatu ke rumah kaca, ngerawat mereka dengan sangat teliti. Pas lihat gue beneran suka, Chloe akhirnya bisa napas lega, sama-sama. Selesai ngerjain itu, gue nengok ke arah dia yang masih nunggu di depan pintu rumah kaca. Gue senyum dan bilang kalau dia nggak perlu seformal itu,
Dia cuma melambaikan tangan, tapi senyum di bibirnya udah nggak bisa ditahan lagi. Selama kamu suka, apapun itu, aku bakal berusaha keras buat dapetinnya buat kamu. Kalau gue yang dulu yang masih suka sama dia denger ini, mungkin gue bakal baper parah. Lagian, nggak ada yang lebih mantap daripada denger orang yang kita suka bilang kalau dia bakal ngelakuin segalanya buat kita. Tapi Chloe yang sekarang bukan lagi Chloe yang dulu. Dan gue pun udah lama berubah, bukan lagi sosok yang dulu. Semua perasaan gue buat dia hancur total hari itu. Hari dimana dia bilang kalau dia cuma nganggep gue sebagai kakak doang. Dia berjuang demi Tyler dan nyuekin gue pas gue didorong jatuh dari tangga. Tapi selama tinggal di villa ini, gue sadar kalau tiap hari tempat ini makin mirip sama rumah yang dulu pernah kita tempatin bareng. Cuman senyum dan nerima semuanya. Selama dia nggak ngomong apa-apa, gue bakal pura-pura nggak tahu. Tiap hari, gue sibuk sama urusan gue sendiri. Pas dia pulang kerja, dia bakal bawa laptopnya dan diem di ruangan yang sama bareng gue. Pas makan, dia bakal duduk di sebelah gue, terus perhatian banget masukin makanan ke mangkok gue. Pernah suatu hari, Chloe harus pulang telat. Karena takut gue bosen, dia manggil Mandy buat nemenin gue. Pas Mandy sampai di villa dan lihat gue, dia baru sadar kalau Chloe beneran nyekap gue. Dia gila ya. Kata-kata itu langsung keluar gitu aja dari mulutnya. Dibandingin sama dia yang siok, gue si tawanan ini malah tenang-tenang aja. Sambil nyiram anggrek yang baru dipindah, gue agak ngerutin dahi denger omongannya. Gue kira semua orang udah tahu soal ini. Lagian Chloe nggak pernah nutup-nutupin banyak hal dari Mandy. Gengnya tahu segalanya. Mulai dari kecelakaannya, perubahan sifatnya, sampai pas dia pengen mutusin hubungan sama gue demi balik ke Tyler. Dan sekarang malah pengen gue balik lagi. Dia hampir nggak pernah ngerahasiain apapun dari mereka. Gue beneran ngira penyekapan gue ini udah jadi rahasia umum. Tapi lihat reaksinya sekarang, kayaknya dia baru tahu. Mandy geleng-geleng kepala, dia juga shock lihat gue yang sesantai ini. Ntar lagi lo bakal nikah kan? Kok lo bisa setenang ini? Kok bisa setenang ini? Panik juga nggak ada gunanya kali. Gue cuma nyunggingin senyum, bener-bener nggak ngerasa keganggu. Suara gue terdengar agak ngeremehin diri sendiri. Dia nyita semua alat komunikasi gue. Selain nanam bunga buat bunuh waktu, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Denger itu, Mandy ngerasa nggak enak. Dia mau ngomong sesuatu, tapi nggak bisa. Dia nggak bisa nyuruh Chloe buat lepasin gue, dan dia juga nggak bisa ngejamin buat bawa gue kabur dari sini. Teman-teman, sosialita Chloe ini semuanya punya bisnis keluarga yang terikat erat sama Sterling Corporation. Mereka nggak bakal kuat nanggung akibat dari amukan Chloe dan nggak mungkin juga mereka mempertaruhkan keluarga mereka cuma demi gue. Untungnya gue emang nggak pernah berharap mereka bakal nolongin gue. Gue juga percaya Lily nggak bakal biarin gue nunggu terlalu lama. 2 hari, kemudian itu hari ulang tahun gue. Chloe sengaja batalin semua jadwal kerjanya. Baru pas dia mulai nyiapin kue, dia sadar kalau ternyata dia cuma tahu sedikit banget soal gue, miris banget. Dia bahkan nggak tahu rasa kue apa yang gue suka. Jadi dia beli semua rasa yang ada. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin pertama kalinya dia ngerayain ulang tahun gue secara resmi. Lagian, sebelum dia lumpuh dulu, anak mas yang sombong, kayak dia mana mungkin peduli sama ulang tahun murid beasiswa miskin kayak gue. Terus pas gue ada di sampingnya, sifatnya berubah drastis gara-gara kelumpuhan itu. Hatinya penuh sama rasa malu dan ngerasa direndahin, makanya dia selalu numpahin kemarahannya ke gue. Tapi berkat dukungan dan rawatan gue, pelan-pelan dia mulai membaik. Dia akhirnya belajar buat nyembunyiin durinya dan mulai bersikap baik sama orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, orang-orang itu nggak termasuk gue. Dia masih ngerasa terganggu karena gue udah lihat sisi paling menyedihkan dalam hidupnya. Sikap baiknya ke gue cuma didasari rasa terima kasih doang. Pas dia akhirnya sadar sama perasaannya, gue udah beresin koper dan pergi diem-diem. Tapi dia nyoba buat nenangin dirinya sendiri kalau semuanya bakal baik-baik aja. Meski sekarang dia belum cukup kenal gue, kita masih punya masa depan. Dia bakal masukin semua kebiasaan dan hobi gue ke dalam hidupnya satu persatu. Pas nyampe rumah, Chloe dengan semangat pamerin semua kado di depan mata gue. Look, lihat deh, ada yang kamu suka nggak? Kalau nggak ada, aku bakal suruh orang beli lagi. Sebelum kesini, gue udah nyiapin mental buat 2 kemungkinan. Entah cintanya itu palsu dan dia lupa hari ulang tahun gue, atau dia beneran sayang sama gue dan nyiapin semuanya secara besar-besaran. Gue udah siap mental buat keduanya. Tapi pas lihat kue dan kado yang hampir menuhin ruang tamu, gue sempet bengong. Kok banyak banget? Muka Chloe nggak berubah. Dia buka mulut mau ngomong tapi kayaknya nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi dia cuman gumam nggak jelas dan langsung ganti topik. Pas lihat dia, gue langsung paham. Selama waktu kita bareng yang terbatas dulu, mata Chloe kalau nggak fokus ke kakinya yang lumpuh,
Ya, ke Tyler yang udah buang dia. Perhatian yang dia kasih ke gue itu dikit banget miris. Sekarang pas dia pengen nyenangin gue, dia bahkan gak tahu apa yang gue suka. Gue nunduk dan ketawa kecil. Tiba-tiba gue ngerasa beruntung banget. Beruntung karena orang yang gue pilih bukan Chloe. Lihat gue senyum, Chloe ngira gue puas sama persiapannya dan ikut senyum juga. Gue gak ngomong apa-apa lagi dan asal milih satu kado dari tumpukan itu. Gue ambil yang ini aja. Gue milih sepasang kancing manset batu kecubung yang gak terlalu mencolok di antara tumpukan kado itu, tapi harganya gila-gilaan mahalnya. Batu kecubung itu berkilau dengan cahaya ungu pucat pas gue genggam. Bikin kulit gue kelihatan jauh lebih sehat. Gue natap kancing manset itu, mata gue melirik ke sertifikat yang ada di dalam boxnya. Sepasang kancing ini harganya hampir 10 juta yen. Tapi di tumpukan kado segunung itu, ini dianggap yang paling murah. Anehnya, gue tiba-tiba inget masa-masa awal pas gue baru merantau ke luar negeri. Waktu itu, duit gue bener-bener pas-pasan banget cuma buat makan, boro-boro buat cari tempat tinggal yang layak. Zaman itu gue bener-bener miskin parah sampai harus kerja serabutan demi nyambung hidup. Kalau aja dulu gue punya kancing manset mewah ini, meskipun dijual rugi pun, duitnya pasti udah cukup buat bikin hidup gue stabil dan aman. Gue gak perlu lagi tidur di tempat sembarangan cuma gara-gara gak punya duit, sampai hampir aja keseret ke dalam kasus pembunuhan yang ngeri banget. Tapi untungnya hoki gue masih ada. Atau mungkin emang bener kata orang, pas kita lagi di titik terendah, bakal ada keajaiban yang bikin kita bangkit. Dan di masa sulit itulah gue ketemu sama sosok paling berharga dalam hidup gue. Namanya Lily, orang yang gue temuin pas gue lagi kerja serabutan. Mungkin karena rasanya langka banget, bisa ketemu teman senegara di tempat sejauh itu, rasa seneng karena ketemu wajah yang familiar bikin dia jadi lebih banyak ngobrol pas lagi pesen makanan. Sebagai pelayan, gue cuma bisa jawab singkat seadanya. Waktu itu, gue nggak pernah nyangka kalau obrolan receh ini bakal jadi jembatan buat masa depan gue. Look, selamat ulang tahun. Suara Chloe tiba-tiba narik gue balik dari lamunan. Gue cuma bisa narik ujung bibir dikit, nundukin pandangan buat nyembunyiin semua emosi gue. Terus bilang, makasih pelan banget. Pas pikiran gue lagi melayang kemana-mana, tiba-tiba sebuah kue ulang tahun disodorin ke depan gue. Pas gue dongak, gue lihat muka Chloe yang lagi senyum manis. Look, antara kita berdua, itu kamu gak perlu seformal itu. Maaf ya, kali ini acaranya agak dadakan. Tahun depan, aku janji bakal bikin pesta ulang tahun yang jauh lebih mewah buat kamu. Gimana menurut kamu? Kok diem aja? Ayo dong dicobain kuenya. Krim mahalnya bener-bener lembut banget di mulut, manisnya pas dan gak bikin enek sama sekali. Gue makan sih, tapi rasanya hambar banget di lidah gue. Tanpa sadar, gue mainin kancing manset di tangan gue sampai bunyi klik. Jujur aja, gue sama sekali gak suka sama kado-kado ini. Yang bener-bener gue mau cuma satu, cabut dari penjara ini dan balik ke sisi Lily. Kalau aja dia ada di sini, pasti bakal seru banget. Gue mulai kangen sama dia. Gue penasaran apa dia udah tahu keberadaan gue sekarang. Apa dia masih panik nyariin gue. Pas gue balik nanti, gue janji bakal jadi cowok baik-baik dan diem di rumah aja. Kemanapun gue pergi, gue bakal ajak dia terus biar selalu di samping gue. Mikirin itu, gue cuma bisa ngehela napas panjang lagi. Udahlah, lupain aja. Fokus keluarga Lily kan emang udah di luar negeri selama bertahun-tahun. Kalau soal kekuasaan, mereka emang gak ada apa-apanya dibanding Sterling Corporation yang emang jadi penguasa lokal di sini. Gue bakal sabar dikit lagi, tapi kalau si Chloe ini sampai nunda-nunda kepulangan gue lewat dari tanggal nikahan gue pastiin bakal perhitungan sama dia. Awalnya gue pikir hal paling gila yang bakal Chloe lakuin cuma nyekap gue di sini sambil terus berusaha ngebujuk gue sampai hati gue luluh. Tapi gue salah besar, tujuannya ternyata jauh lebih nekat dari itu. Pas waktu pernikahan gue tinggal seminggu lagi, tiba-tiba mata gue ditutup kain dan gue dibawa ke suatu tempat sama si Chloe. Begitu penutup matanya dibuka, gue kaget lihat sekeliling yang udah didekorasi niat banget. Ada ribuan mawar putih yang ngebentuk lambang hati yang gede banget. Gak jauh dari situ ada bunga anggrek yang ngebentuk tulisan nikahi aku. Dan di depan gue, Chloe udah berdiri pakai gaun pengantin yang dihiasi 999 berlian. Gila gak tuh? Bahkan setiap helai rambutnya ditata rapi banget, bener-bener nunjukin betapa obsesinya dia ke gue. Di sekelilingnya ada Mandy dan temen-temennya, tapi senyum mereka kelihatan tertekan banget. Dan pas mata mereka ketemu mata gua, ada rasa bersalah yang terpancar dari tatapan mereka. Di tengah-tengah mereka berdirilah si Chloe. Mukanya merah merona, dia natap gua dengan tatapan yang benar-benar gugup parah. Jantungnya pasti lagi berdegup kenceng banget seolah mau copot detik itu juga. Look, aku cinta banget sama kamu. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan buat jagain kamu, buat jalanin sisa hidup kita bareng-bareng?
Waktu rasanya benar-benar berhenti di momen itu. Chloe berharap banget momen ini bisa bertahan lebih lama, tapi di sisi lain dia juga udah nggak sabar nunggu jawaban dari gue. Berharap gue bakal bilang iya secepatnya. Dua pikiran yang bertolak belakang itu terus muter di otaknya sampai akhirnya suasana romantis itu hancur gara-gara suara gaduh yang tiba-tiba. Chloe langsung cemberut kesel, pas dia mau nanya ada apa, tiba-tiba dia lihat Lily datang bawa pasukan polisi, nerobos penjagaan pelayan dan langsung merangsek masuk. Nangrak, polisi. Setelah disekap selama seminggu penuh, akhirnya gue denger juga suara yang udah gue tunggu-tunggu. Begitu denger suara itu, gue langsung nengok secepat kilat. Secara refleks, gue mau lari nyamperin Lily, tapi tiba-tiba pergelangan tangan gue dicekal erat. Look, tolong jangan pergi. Dari awal dia lihat Lily, Chloe sebenarnya udah tahu kalau waktu yang dia curi udah habis. Tapi lihat gue yang langsung mau kabur buat diselamatin tanpa ragu sedikit pun, hatinya bener-bener kerasa sakit banget, suaranya yang gemeteran, kedengeran, jelas banget di kuping gue. Gue nengok ke arah tangannya yang masih megang erat tangan gue, jari-jarinya yang putih dan lentik. Di salah satu jarinya ada cincin yang dia kasih pas gue baru sampai di villa ini. Di tengah keheningan itu, orang-orang di kedua sisi benar-benar tegang parah. Mereka takut gue nggak bakal milih pihak mereka. Selain Chloe, ada Lily juga di sana. Lily juga takut kalau akhirnya gue bakal milih cewek yang udah nemenin seluruh masa muda gue itu. Untungnya gue cuma diem bentar. Terus gue lepasin jari-jarinya Chloe satu persatu. Maaf ya Chloe, gue udah punya hidup baru sekarang. Lo juga harus mulai jalanin hidup lo sendiri. Gue diem bentar, terus lanjut bilang, Chloe, orang itu harus selalu lihat ke depan. Jangan sampai lo terus terjebak di masa lalu atau lo cuma bakal kehilangan lebih banyak hal lagi. Akhirnya gue tetap pergi. Pergi tanpa ada rasa ragu sedikit pun dan ini emang udah sesuai ekspektasi semua orang. Lihat gue bener-bener cabut, bahkan Mandy dan yang lainnya pun gak bisa nahan rasa lega mereka. Mereka semua tahu kalau gue tetap dikurung di sini hari-hari kedepannya pasti bakal kayak gini. Terus dipaksa buat nerima cintanya Chloe, tapi nggak pernah ngerasain bahagia yang beneran. Mungkin emang bener, ini namanya ada jodoh tapi nggak ada takdir. Kita berdua emang pernah saling cinta dulu, tapi sayangnya frekuensi kita nggak pernah bener-bener nyambung. Pas gue lagi sayang-sayangnya, dia malah cuma mentingin gengsinya sendiri. Bahkan rela kasih semua perhatiannya ke orang yang udah buang dia. Tapi pelit banget kasih perhatian ke orang yang selalu ada di sampingnya. Tapi pas gue udah pergi, dia baru nyesel dan berusaha dapetin gue balik. Tapi inget, di dunia ini nggak ada orang yang bakal nungguin seseorang selamanya. Seminggu kemudian, pernikahan gue digelar sesuai jadwal. Gue sengaja nggak ngundang orang tua kandung gua, jadi posisi yang harusnya diisi bokap gua digantiin sama Pak Le. Pendeta pun mulai prosesi upacaranya. Saudari Lily, apakah Anda bersedia menerima saudara Luke menjadi suami Anda dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untuk saling mencintai dan menjaga sampai maut memisahkan? Iya, saya bersedia. Saudara Luke, apakah Anda bersedia menerima saudari Lily menjadi istri Anda? Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untuk mencintai dan menjaga sampai maut memisahkan. Gue balik, badan pelan-pelan sambil megang erat tangan bidadari di depan gue ini. Senyum lebar langsung terpancar di bibir gue. Iya, saya bersedia. Di tengah riuh tepuk tangan tamu undangan, gue dan Lily saling tuker cincin. Pendeta pun lanjut bilang, selanjutnya, pengantin pria dipersilakan mencium pengantin wanita. Jujur ini pertama kalinya gue ngelakuin hal seromantis ini di depan banyak orang. Gue pun buka penutup wajah Lily perlahan. Kita berdua makin deket, napas kita mulai terasa satu sama lain, suasana bener-bener syahdu banget. Di bawah panggung, Chloe cuma bisa nonton dengan hati yang nyesek parah. Rasanya kayak ada 10.000 jarum yang lagi nusuk-nusuk jantungnya secara brutal. Tapi ya gimana, dia bahkan gak berhak buat nangis kesakitan. Kenapa? Karena semua penderitaan ini dia sendiri yang cari gara-gara sifat sombongnya itu dia malah kehilangan orang yang harusnya paling dia hargai. Pas semua orang lagi sorak-sorai bahagia, cuma dia satu-satunya yang pergi dengan rasa kesepian. Fix, ngin Spangel. Di luar aula pesta yang megah itu, Chloe berdiri sendirian. Di depannya udah ada polisi yang bawa surat perintah penangkapan buat dia. Nona Sterling, dari Biro Investigasi Kriminal. Kami punya bukti kuat kalau Anda terlibat dalam penyekapan ilegal. Sekarang saatnya hukum bertindak, jadi tolong kooperatif ya. Chloe cuma bisa diem 1000 bahasa sebelum akhirnya dia noleh ke arah aula pesta itu lagi. Pinter banget mereka milih waktunya. Chloe cuma bisa ngangguk tanpa perlawanan sedikit pun, terus langsung masuk ke mobil polisi dengan pasrah. Udah tamat riwayatnya, 3 bulan kemudian baru deh aku ketemu Chloe lagi. Setelah puas bulan madu,
aku sempet tinggal lama di rumah tua bareng kakek Lei sama nenek Lo. Pas jatah cutiku udah bener-bener abis dan gak bisa ditunda lagi, barulah kami mutusin buat balik. Tapi pas baru aja sampai di bandara, aku malah ngelihat sosok yang sama sekali gak terduga ada di sana. Dia lagi duduk santai di anak tangga luar gedung bandara, dikelilingi sama beberapa kucing jalanan. Kucing-kucing itu terus mengeong minta makan, sementara dia ngelus mereka dengan tatapan kosong. Pas dia dongak, mata kami langsung ketemu. Dia pun enggendong satu anak kucing dan jalan pelan-pelan ke arahku. Setelah pergi kali ini, kamu nggak bakal balik lagi ya? Tanyanya. Aku cuma bisa ngangguk pelan sebagai jawaban. Dia pun nunduk sambil senyum kecut. Ya udah kalau gitu, selamat tinggal. Hati-hati di jalan ya. Chloe cuma bisa ngelihat punggung kami yang pelan-pelan menghilang di balik kerumunan orang. Mulai sekarang, kami nggak bakal pernah balik lagi. Dan dia pun gak bakal bisa pergi ke luar negeri. Perpisahan kali ini benar-benar jadi akhir dari segalanya buat kami berdua. No way, ini beneran akhir yang pahit.